Sekarang tugas kalian adalah membedakan apakah itu frase atau glosa, terus kalau itu glosa, independen atau dependent. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada Leslie took the folder. Kita lihat di sini yang pertama, langsung saja dilihat Leslie merupakan subjek, took merupakan predikat, ini objeknya. Sudah ada subjek, predikat, dia tidak memerlukan tambahan informasi yang lain, berarti bisa kita sebut sebagai apa? Independent clause. Oke, dia merupakan independent clause yang bisa berupa sentence. Oh ya, jangan lupa ya, setiap kalimat itu pasti diakhiri dengan titik semuanya. Makanya kalau kalian mengerjakan atau menulis tugas tentang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kalau menulis sentence itu harus diakhiri dengan titik. Kalau tidak diakhiri dengan titik, pasti kalian tugasnya nanti akan disalahkan sama gurunya gitu. Karena kalimat ciri-cirinya adalah diakhiri dengan titik. Jangan lupa. Oke, level yang pertama ini masih gampang, independent clause. Nah, yang kedua ada ini. Before leaving the meeting, Leslie took the folder. Oke, di sini coba ya. Di sini kan sudah ada Leslie, subjek kayak tadi, took predikat, ini objek. Berarti ini bisa dikatakan sebagai klausa di sini. Itu klausa Leslie took the folder. Nah, sedangkan kalau yang ini kira-kira apa? Before leaving the meeting. Mungkin kalian mikirnya gini, kalau diartikan kan sebelum meninggalkan pertemuan. Terus meninggalkan, oh itu predikat, karena kan merupakan action. Padahal tadi, kalau predikat itu nanti sebelumnya harus diikutin dengan subjek kan, biar membentuk klausa. Kalau di sini, living ini merupakan gerund. Masih ingat nggak? Dia verb yang berupa verb in, yang fungsinya sebagai noun. Dan dia adalah gerund. Nah, di sini itu tidak ada subjek, tidak ada predikat. Kalau tidak ada subjek, tidak ada predikat, dan lebih dari satu kata, berarti bisa kita simpulkan sebagai apa? Apa kira-kira? Sebagai frase atau phrase. Berarti yang sebelah sini merupakan phrase, lalu ini merupakan klausa. Oh, berarti kalau di sentence itu bisa berupa klausa plus phrase. Boleh juga, boleh semuanya ya, bisa phrase plus klausa, bisa berupa independent clause sama dependent clause. Kalau nggak gitu, independent dan independent clause itu boleh. Semuanya bisa menjadi sentence. Yang penting adalah ada subjek, predikat, independennya gitu. Jadi keberadaan before leaving the meeting ini tidak mempengaruhi kalimat Leslie took the folder. Jadi ada tidaknya before leaving the meeting tidak mempengaruhi gitu. Kalau ini aku coret, aku hilangkan, ini pun sudah bisa berdiri sendiri sebagai independent clause kayak yang di atas, ya kan? Independent clause merupakan sentence gitu. Lanjut yang ketiga. Nah, kalau yang ini tadi kan before leaving the meeting. Nah, di sini before she left
Kira-kira yang pertama ini merupakan dependent atau independent clause? Before she left a meeting, sebelum dia perempuan meninggalkan pertemuannya, apakah dia masih membutuhkan tambahan informasi? Oke, masih ya. Kalau dia masih membutuhkan tambahan informasi atau additional information, berarti dia merupakan dependent clause. Dependent clause. Ini kita kasih D. Kalau yang ini pasti took the folder, dia bisa berdiri sendiri, berarti berupa independent clause gitu. Itu ya, berarti dependent clause pokoknya dia masih membutuhkan tambahan informasi, makanya dia tidak mengerjakan soal-soal struktur atau grammar, terlebih juga jika kalian pengen belajar untuk tuple structure. Oke, aku punya 2 contoh soal. Nah, di sini yang pertama ada producing fine paintings, bla bla bla, skill and creativity. Oke, sebelum kita ke soal, aku kasih tahu ya, syarat utama mengerjakan structure atau grammar yaitu kalian tidak perlu bingung artinya. Please, pokoknya jangan kalian artikan producing itu apa, fine itu apa, painting artinya apa. Itu nggak akan ngaruh gitu. Karena kalau di grammar atau structure kita itu seperti belajar matematika atau fisika yang pakai rumus gitu. Kita itu nggak perlu tahu artinya. Kita hanya bisa menganalisa kayak tadi subjek, predikat, word, clause, phrase kayak gitu. Seumpama ada kata ini diikutin ini, ada kalimat ini harus begini kayak gitu. Jadi kalian please ya nggak usah mikir 2 kali untuk mengartikannya gitu. Itu ya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, nih, producing fine paintings, bla bla bla, skill and creativity. Producing fine paintings, kita lihat nih, ini merupakan apa? Terus, yang dibutuhkan ini apa? Gitu. Tadi kan syarat dari kalimat adalah harus ada minimal 1 subjek sama 1 predikat. Producing fine paintings, kira-kira ini apa? Producing di sini, verb ing di awal, berarti kita lihat apakah sudah ada predikatnya atau belum. Bla bla bla, skill and creativity. Skill and creativity ini juga merupakan noun. Ini juga noun, ini berupa objeknya nih. Berarti kita masih butuh predikat. Berarti PR kalian adalah mencari predikat. Oke. Kita analisis dari yang pertama. Requiring ini berupa verb ing. Kalau dia hanya berdiri sendiri, tanpa to be di depan, berarti dia merupakan gerund. Seumpama kita pakai requiring, kita harus menambahkan is di depan. Di sini ya, di sini harus ada kata is. Is requiring, karena verb ing itu sebelumnya harus ada to be-nya. Kalau yang B, requires. Oke, kita simpan dulu, ini merupakan verb as ya. Verb as. Terus ini requirement. Requirement itu merupakan noun. Kita tidak butuh noun, yang kita butuhkan adalah predikat. Nanti kalau belakangnya ada men kayak gini, biasanya itu adalah noun.
Terus di sini ada to require. Nah, to require ini sifatnya sama aja, dia juga noun kayak yang ini. Bedanya kalau yang verb yang tadi gerund, kalau yang to require itu merupakan to infinitive, tapi fungsinya sama-sama sebagai noun. Berarti sudah kelihatan kalau jawabannya adalah yang B. Terus mungkin ada pertanyaan nih. Kan di sini producing fine paintings. Di sini kan ada S-nya. Berarti kan lebih dari satu, berarti banyak. Kalau banyak di present tense kan verb-nya pakai verb base, pakai verb yang satu, nggak ada S atau IS-nya. Kok ini jawabannya ada S? Oke, gini ya. Verb S atau IS itu diperuntukkan I, you, they, we. Nah, di sini gini, fine paintings itu bukan menjadi pandangan kita untuk mengerjakan ini, tapi yang kita lihat adalah producing-nya ini, producing fine paintings. Kalau kayak gini, producing berarti kan kita memproduksi ya, producing. Berarti itu kita masuknya ke uncountable kan, subjeknya. Berarti pakainya yang S, yang ditambahin S verb S atau IS. Karena kalau uncountable itu kembalinya adalah ke it. Kalau uncountable noun ya, uncountable noun itu kembalinya ke it. Makanya kita butuh yang verb S atau IS. Nah, oke, kita mulai dari menganalisis subjek dan predikat. Itu yang pertama kali kita harus lakukan dalam menganalisis sebuah sentence. Di sini ada subjeknya, yaitu yang some parts of the city. Ini subjek, have begun, ini predikat, ini verb 3 ya. Pumps have, so pumps have these pumps. Berarti di sini pumps have, berarti kan ada subjek predikatnya nih. Terus ingat-ingat, tadi pas di awal sudah aku jelaskan kalau di dalam satu kalimat itu jika ada dua klausa berarti harus ada satu konjungsi atau conjunction. Kalau ada 3 klausa berarti harus ada 2 conjunction. Nah, kira-kira di sini kita kan ada subjek predikatnya nih di pilihan. Berarti kita perlu satu konjungsi. Pumps have di sini apakah ada konjungsinya? Tidak ada, berarti bukan. Kalau yang ini with pumps ini enggak ya, seharusnya ada have-nya nih. Berarti bukan. Berarti pilihannya antara yang B dan C. S sama so. Oke. S di sini kalian pahami sebagai apa? Kalian artikan seperti same as kayak gitu. Bukan ya. S di sini as. Kalau kalian ketemu kata ini buat tambahan materi ya. As, since, for. Dia itu memiliki makna berupa because, karena. Jadi as, since, for itu bisa kalian artikan karena. Dengan syarat apa?
dengan syarat jika as since for ini diikuti dengan subjek plus predikat atau klausa, itu syaratnya. Tapi kalau as di sini seumpama diikuti dengan noun, berarti artinya ya seperti contoh. So, sudah tahu ya semuanya pasti. So, itu merupakan jadi. Nah, kita lihat saja nih. Kira-kira kalau di sini itu membutuhkan kata apa, as atau so? Nah, kalau berdasarkan sentence-nya di sini merupakan sebab akibat. Kalau cause and effect berarti kita pakai yang as pumps have, karena kalimatnya merupakan cause effect. Oke. Itu ya. Kalau so berarti effect-nya ya. Kalau ini yang gini. Kalau yang so berarti nanti diikutin sama effect. Kalau as berarti nanti diikutin dengan cause. Nah, kalau di sini itu yang kita butuhkan adalah cause-nya as. Karena pumps have sucked down water from below, makanya some parts of the city mulai to sink as much as 10 inches annually. Gitu. Itu ya pembahasan dari kakak untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa latihan soal yang banyak jika kalian ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang grammar structure. Karena grammar structure itu sama aja kayak kalian mengerjakan matematika, fisika gitu. Kalian harus latihan terus-menerus. Nanti kalau kalian sudah latihan terus-menerus, nanti terbiasa. Jadi udah gampang banget untuk mengenali mana subjek, predikat, objek, phrase, clause, itu udah gampang banget. Itu ya, sekian dari kakak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.